saya dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Deden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. Satu laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan bahwasanya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut. Dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa
yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik itu. Dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Atau bagaimana? Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Gitu sih. Jadi tadi misalkan komisioner Dadeng Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit. Kak Paula, perasaannya mungkin saat ini seperti apa Kak Paula? Itu nanti kan kita rumuskan ya. Perasaannya kita Kak Paula sekarang, diskusikan Paula. dengan ini ya, prinsipal gitu kan. Kami pikir udah cukup karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan nanti. Kak Paula, perasaannya mungkin saat ini gimana Kak Paula? Paula sedikit dong Kak Sedikit Paula. Bang. Sedikit Bang. Bang, perasaannya mungkin saat ini seperti apa Bang? Cukup ya. Bang, Masih banyak ya. Bang, soal KDRT kenapa baru sekarang Bang? Iya, sama kekerasan seksual. Udah cukup mungkin ya. Karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu. Kami karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah ini kan dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Nah sedari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak, bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang secara positif gitu kan. Nah Mbak Paula sedari awal kan bilang begitu. Nah kalau misalnya ini diutarakan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus kepada anak. Mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman, bukan pengen membatas-batasi dari kerja teman-teman, enggak, tapi lebih pada menjaga dari anak-anak itu sendiri. Bang, itu berarti ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan haknya? Keadilan. Keadilan dalam apa Bang Keadilan. lebih pada spesifiknya? keadilan. Ya, keadilan. Keadilan bagi Berarti masalah adil putusannya gitu Bang? ya putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja Bang yang nggak adil? Poinnya aja Bang yang nggak adil. Spesifik ya. Terkait bukti-bukti yang terkuat gimana tuh Bang? Itu lain lagi. Itu nanti Itu kita ada akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Ada langkah hukum nggak sih Bang terkait bukti-bukti yang Nanti. ibaratnya Itu nanti. kuap gitu? Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang Ya. menerima pengaduan. Ya. Akan melanjutkan ke hukum terkait Itu KDRT nanti. ini? Langkah apa lagi akan kami sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas, dan menyiapkan memori banding Iya. terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya. Izinkan ini kami diskusikan terlebih Iya. dahulu, dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah,
kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. Oke. Kapan sih Bu kalau boleh tahu terjadinya tahun berapa? Jadinya masih dalam pernikahan gitu Ibu. Di KDRT masih dalam pernikahan. Iya maksudnya itu Tahun berapa tuh? ada- Tahun berapa? Cukup ya, mungkin nanti bisa ditanyain kepada apa ya, bisa berhubungan dengan apa komisioner di Komnas untuk bisa gimana tadi diinfo. Oh ya, ya teman-teman silahkan saja berkomunikasi dengan bagian media di Komnas Perempuan, nanti untuk ininya akan didistribusikan ke komisioner atau yang menerima pengaduan tadi. Oke, teman-teman, thank you ya.